Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami selaku Koordinator Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi bimbingan skripsi online atau bisa disingkat BISON melalui Sigma FEB. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen pembimbing dalam melaksanakan pembimbingan tugas akhir. Pada video sebelumnya telah dibuat penjelasan mengenai alur BISON pada Sigma. Untuk kali ini, kami akan menyampaikan bagaimana praktik langsung penggunaan aplikasi tersebut. Langkah pertama, silakan mengakses portal aplikasi kegiatan FEB, yakni pada sigmafeb.ubpkarawang.ac.id. Kemudian pilih aplikasi bimbingan skripsi, lalu login menggunakan email UBP. Setelah masuk, terdapat beberapa menu, yakni seperti tugas akhir, bimbingan proposal, seminar proposal, bimbingan skripsi, dan sidang skripsi. Bagi mahasiswa yang sudah lolos validasi oleh koordinator atau admin, tentu datanya akan muncul di menu tugas akhir di sini. Kemudian akan ada notifikasi ke email mahasiswa serta dosen pembimbing ke-1 dan ke-2 yang menyatakan bahwa data skripsi sudah tersedia di Sigma dan mahasiswa sudah diperbolehkan melakukan bimbingan. Di menu tugas akhir ini juga terdapat keterangan bahwa status topik skripsinya telah diterima, kemudian ada judul skripsi, bidang konsentrasi yang diambil, kemudian nama pembimbing ke-1 dan pembimbing ke-2. Selanjutnya masuk ke tahap bimbingan proposal. Nah, pada tahapan ini, mahasiswa sebelumnya diharuskan menginput dan mengupload file proposal terlebih dahulu pada menu bimbingan proposal ini dengan cara mengklik tambah bimbingan. Kemudian nanti di sini dimasukkan topiknya itu bisa bimbingan ke-1, bimbingan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian di file bimbingan ini mengunggah berkas, yakni file proposal skripsi dalam format Word, kemudian untuk dosen pembimbingnya dipilih akan ditujukan ke mana, dosen pembimbing ke-1 atau kedua. Nanti di sini dipilih, kemudian klik simpan. Nah, sebelum ke proses ini, sebaiknya mahasiswa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada dosen pembimbing bahwa akan melaksanakan bimbingan. Nah, setelah proses ini akan muncul email ke dosen pembimbing yang dituju, kemudian nanti dosen pembimbing akan memeriksa berkas proposal tersebut. Nah, proses ini, bimbingan proposal ini terus dilakukan sampai dengan proposal skripsinya mendapat ACC dari kedua dosen pembimbing. Setelah mendapat ACC dari kedua dosen pembimbing, selanjutnya ini akan muncul ke sistem admin atau sistem koordinator. Selanjutnya admin akan menentukan nanti tanggal, kemudian nama-nama penguji seminar proposal, penguji ke-1, ke-2, dan ke-3. Setelah itu nanti akan muncul email notifikasi ke dosen penguji 1, 2, dan 3, dan juga mahasiswa peserta seminar proposal. Baru seminar proposal dapat dilakukan. Nah, setelah seminar proposal dilakukan, dosen penguji ke-1, ke-2, dan ke-3 akan mengupload hasil seminar proposal seperti catatan saran revisi. Nanti jika ada perbaikan, akan muncul notifikasi ke email mahasiswa, kemudian proposal tersebut yang sudah direvisi oleh mahasiswa kemudian diupload dan akan muncul kembali notifikasi ke dosen penguji 1, 2, dan 3. Kemudian dosen penguji akan memeriksa berkas proposal yang sudah direvisi tersebut, apakah perbaikannya sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka dosen penguji akan mengkonfirmasi
dan muncul kembali notifikasi ke email mahasiswa bahwa perbaikan proposal skripsi tersebut sudah selesai, sudah sesuai, dan status di sistem akan berubah menjadi mahasiswa bimbingan skripsi. Nah, ini perlu diketahui bahwa dosen penguji 1, 2, dan 3 memang harus mengkonfirmasi untuk revisian yang sudah selesai. Karena nanti kalau tidak begitu, tidak akan bisa secara sistem untuk lanjut ke tahap bimbingan skripsi. Demikian untuk penjelasan bimbingan proposal. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana tahapan untuk bimbingan skripsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan bimbingan skripsi. Pada tahapan bimbingan skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan itu sama dengan langkah-langkah yang ada di dalam tahapan bimbingan proposal, di mana mahasiswa itu diharuskan menginput dan mengupload file skripsi terlebih dahulu di dalam menu bimbingan skripsi. Caranya dengan mengklik tambah bimbingan. Kemudian di kolom topik itu dapat diisi dengan keterangan bimbingan keberapa, apakah bimbingan pertama, kedua, atau ketiga. Nah, selanjutnya di kolom unggah file ini, silakan teman-teman untuk mengunggah file bimbingan atau unggah file skripsinya dengan bentuk format Word, kemudian pilih nama dosen pembimbing yang akan dituju, apakah dosen pembimbing pertama atau dosen pembimbing yang kedua. Nah, di dalam tahapan ini, mahasiswa wajib untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada masing-masing dosen pembimbing bahwa akan dilakukan bimbingan. Setelah itu, bisa klik simpan. Nah, setelah dilakukan tahapan ini, itu akan muncul notifikasi ke email dosen masing-masing pembimbing. Nah, di dalam email tersebut, nanti dosen pembimbing akan memeriksa berkas skripsi yang sudah teman-teman upload. Proses ini nantinya akan terus dilakukan sampai dengan skripsi mendapat ACC dari dosen pembimbing yang pertama dan dari dosen pembimbing yang kedua untuk dilaksanakan sidang ujian skripsi. Setelah skripsinya nanti di-ACC oleh kedua dosen pembimbing, tentunya akan muncul ke dalam sistem admin kami. Kemudian kami akan menentukan tanggal dan nama-nama penguji sidang skripsi untuk mahasiswa yang telah di-ACC skripsinya oleh kedua dosen pembimbingnya. Nah, setelah kita menentukan tanggal dan nama-nama penguji sidang skripsi, maka akan muncul notifikasi ke email masing-masing penguji, serta akan muncul notifikasi ke email masing-masing mahasiswa peserta sidang skripsi. Selanjutnya, setelah dilakukan sidang skripsi, itu dosen penguji yang pertama, kedua, dan ketiga akan mengupload hasil sidang seperti catatan saran dan catatan revisi kepada masing-masing mahasiswa. Jika ada perbaikan, tentu akan muncul notifikasi ke dalam email mahasiswa. Kemudian skripsi yang telah direvisi itu kemudian nanti diupload oleh masing-masing mahasiswa dan kemudian akan muncul kembali notifikasi kepada email dosen penguji yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, penguji akan memeriksa berkas skripsi tersebut apakah sudah selesai atau belum perbaikannya. Jika menurut dosen penguji itu perbaikannya telah selesai dan penguji sudah mengkonfirmasi, maka akan muncul kembali notifikasi ke email mahasiswa kalau perbaikan skripsi tersebut itu sudah sesuai dengan arahan dan status tugas akhir mahasiswa dinyatakan telah selesai. Demikian tutorial bimbingan skripsi online ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.